Age of Enlightenment atau zaman pencerahan merupakan periode dalam sejarah Eropa sekitar abad 17 sampai 18. Zaman yang dimana sebuah gerakan perlawanan terhadap cara berpikir yang tidak rasional. Para intelektual di seluruh Eropa, terutama di Perancis, bersatu untuk mendorong pendekatan yang rasional yang menginspirasi perkembangan revolusioner dalam seni, filosofi, kemanusiaan, politik, dan Tuhan. Mereka meyakini bahwa akal sehat dan penilaian yang rasional harus menjadi prinsip utama dalam sebuah bidang penelitian, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Aufklärung atau pencerahan dalam bahasa Jerman, dampak besar yang terjadi seperti melahirkan revolusi Prancis, dasar hukum dan HAM, perkembangan di bidang pendidikan dan sains, dan pengubahan sistem pemerintahan. Tanpa Renaissance, Enlightenment tidak akan pernah lahir, dan tanpa bourgeois atau kelas menengah, maka ide dan pemikiran Enlightenment akan sulit menyebar. Di lingkungan kelas menengah inilah muncul gagasan-gagasan yang kemudian mengubah Eropa sepanjang abad. Hal ini didasari juga dengan gagasan para tokoh-tokoh penting yang lahir dari pemikiran para filsuf seperti John Locke, Voltaire, Immanuel Kant, dan lainnya. Pada abad ke-18, semua pemikir yang mendasarkan gagasan-gagasan mereka pada empirisme memiliki utang pemikiran kepada filsuf Inggris John Locke. Dikenal sebagai bapak liberalisme, membentuk pemahaman modern tentang identitas dan diri ketika ia memperkenalkan konsep tabula rasa. Pemikiran John Locke dipengaruhi oleh situasi politik Inggris yang penuh gejolak pada masanya. Ia bahkan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Setelah Revolusi Agung, Locke kembali ke Inggris dan hampir segera menerbitkan dua karya terpentingnya, yaitu Essay Concerning Human Understanding dan Two Treatises of Government. Pengetahuan manusia memang selalu terbatas dan tidak pernah sepenuhnya mencerminkan realitas. Pandangan filosofi pengetahuannya bahwa pengetahuan manusia dibangun dari pengalamannya, bukan dibawa sejak lahir. Sedangkan pandangan secara sosial dan ekonominya tentang menekankan hak milik pribadi adalah dasar dari kehidupan sosial, dan pemerintah dibentuk untuk melindungi, mengatur penggunaannya agar tercipta ketertiban. Bagi Locke, manusia dapat mengendalikan takdir mereka, karena manusia punya kebebasan dan mereka harus siap menggunakannya. Ketaatan pada negara harus didasarkan pada keyakinan, bukan ketakutan. Sebelum masa pencerahan, raja dipercaya mendapat otoritas langsung dari Tuhan, harus dihormati sebagai sosok yang sempurna dan di atas semua hukum di masyarakat. Posisi monarki absolut juga dengan sengaja mengakomodasikan pembodohan terhadap masyarakat yang seringkali tidak memiliki kebebasan berpikir sendiri. Masyarakat dipaksa patuh terhadap peraturan dan tanpa sadar mereka tidak boleh mempertanyakan otoritas raja, di mana kepatuhan tanpa pertanyaan dianggap wajar, dan mereka yang mempertanyakan akan dihukum. Ketidakdewasaan ini juga akhirnya yang melahirkan gagasan yang dikritik lewat pemikir pencerahan seperti Immanuel Kant. Kant mendorong manusia untuk menggunakan akal mereka sendiri dan menolak pemikiran yang tidak rasional. Tidak ada yang dibutuhkan untuk pencerahan ini selain kebebasan, dan kebebasan yang dimaksud adalah yang paling tidak berbahaya dari semuanya, yaitu kebebasan untuk menggunakan akal secara publik dalam segala hal. Ia percaya sedikit demi sedikit beberapa orang akan mulai menggunakan akalnya secara bebas dan mengajak orang lain untuk berpikir secara rasional, sehingga pencerahan akan terjadi secara bertahap. Revolusi bukan hanya menggulingkan kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi juga mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat. Sedangkan menurut David Hume, semua gagasan manusia berasal dari dua sumber, yaitu kesan indrawi dan perasaan batin.
Ia membagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran abstrak berkaitan dengan jumlah dan angka. Yang kedua yaitu penalaran eksperimental yang berhubungan dengan fakta. Menurutnya, keputusan moral itu bukan diatur atau diperintah oleh eksternal seperti agama, tapi oleh perasaan manusia sendiri. Karya filosofi David Hume, A Treatise of Human Nature, dianggap sebagai salah satu karya filsafat modern yang paling berpengaruh. Sementara di bidang politik, konsep pemisahan kekuasaan mulai berkembang pada tahun 1748. Seorang ahli hukum dan sejarawan Prancis, Montesquieu, menerbitkan salah satu karya yang berpengaruh dalam teori politik dan jurisprudensi, The Spirit of the Laws. Di dalamnya ia berpendapat bahwa pemerintahan ideal akan memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dimana memaksa mereka untuk saling mengawasi. Tidak setuju dengan pandangan David Hume dan John Locke, Kant berpendapat bahwa tidak semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Ada hal-hal dasar seperti ruang dan waktu yang sudah ada dalam cara manusia memahami dunia, bukan hasil belajar dari pengalaman. Ia juga tidak setuju dengan David Hume yang mengatakan bahwa penilaian moral hanya berdasarkan perasaan. Menurut Kant, jika moral hanya soal perasaan, maka tidak ada kepastian benar atau salah. Selain itu, Kant menunjukkan adanya pertentangan dalam pemikiran empiris. Di satu sisi manusia dianggap bebas memilih, tetapi di sisi lain diyakini bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum alam dan sebab akibat. Kant mencoba menyelesaikan persoalan ini melalui sebuah paradoks. Setiap makhluk yang tidak dapat bertindak kecuali dengan mengandaikan adanya kebebasan, oleh karena itu dari sudut pandang praktis benar-benar bebas. Namun demikian, Kant tetap kembali pada gagasan John Locke tentang keterbatasan yang tidak terhindarkan dari pengetahuan manusia. Dengan munculnya pencerahan, gerakan untuk menghapus perbudakan mulai terbentuk di Inggris, Prancis, Belanda, dan koloni lainnya. Pada abad ke-18, ekonom dan filsuf Skotlandia Adam Smith melahirkan ekonomi modern. Disebut sebagai bapak ekonomi dan bapak kapitalisme, Adam Smith memberikan pengaruh besar terutama dalam bidang teori ekonomi. Karyanya yang paling berpengaruh adalah The Wealth of Nations. Ia berpendapat bahwa kekayaan dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada jumlah barang konsumsi yang diperdagangkan dan terus diperbarui seiring pemakaiannya. Kesejahteraan umum justru paling baik dicapai dengan membiarkan individu mengejar kepentingannya sendiri. Walaupun mereka hanya mengejar keuntungan pribadi, para pemilik modal secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan umum dengan terus meningkatkan jumlah barang konsumsi. Akibatnya barang menjadi lebih tersedia, lapangan kerja tercipta, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kebebasan berpikir turut hadir dalam seni lukisan Hogarth secara visual yang menyampaikan kritik sosial dan moral melalui humor dan sindiran. William Hogarth merupakan pelukis Inggris yang memberikan gambaran sosial yang lebih realistis dan satir. Kisah moral kehidupan abad ke-18 tentang dampak uang, mabuk-mabukan, perzinahan, dan perjudian. Contoh karya terkenalnya yaitu The Rake's Progress, yang terdiri dari 8 lukisan, yaitu The Heir, The Levy, The Orgy, The Arrest, The Marriage, The Gaming House, The Prison, and The Madhouse. Pada lukisan The Heir terlihat Tom sebagai ahli waris dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Terlihat langit-langit retak
dan dinding rusak, menandakan bahwa ayahnya bukanlah orang kaya. Namun jika diperhatikan, kita melihat tumpukan koin yang berjatuhan saat seorang pria berada di atas tangga mencoba memperbaiki sudut atap, dan terlihat juga seekor kucing yang kekurangan gizi. Ada peti yang berisikan perak di sana, menandakan bahwa ayahnya adalah seorang yang kikir. Kekayaannya itu membuatnya sombong. Ia meninggalkan gadis yang bernama Sarah. Seorang pelayan terlihat membawa surat-surat yang tidak diragukan lagi bahwa Tom menjanjikan untuk menikahinya. Sementara seorang wanita terlihat menunjuk ke paruh Sarah yang menandakan bahwa dia sedang hamil, namun Tom berusaha untuk melunasi dengan memberikan beberapa koin. Pada lukisan kedua ini, banyak orang menawarkan jasa kepada Tom, seperti guru piano yang sedang memainkan pianonya, guru dansa yang berjanji dengan membawa biolanya, ada juga seorang joki yang membawa piala peraknya. Tom menghabiskan uangnya untuk pacu kuda, kemungkinan juga untuk berjudi. Terlihat Tom sedang berada di rumah bordil, mabuk. Pedang yang tergantung lemas menyimbolkan keadaan yang tidak berdaya dan lemah. Juga terlihat bintik hitam yang kemungkinan itu adalah penyakit sifilis. Juga kondisi di sekitarnya merupakan kekacauan yang menimpa Tom. Tom ditangkap karena hutang, namun Sarah tetap setia. Terlihat dari dia tidak peduli kotak miliknya jatuh dan berusaha mencegah penangkapan Tom. Untuk meringankan masalah keuangannya, Tom melakukan pernikahan tanpa pertimbangan yang matang. Terlihat istrinya jauh lebih tua, namun dia kaya. Di belakang, Sarah menggendong anaknya dan ibunya berusaha untuk menggagalkan pernikahan Tom. Tom sama sekali tidak belajar dari keadaannya dan berjudi lagi sampai di keadaan dia hampir tidak bisa dikenali. Dia berlutut dan meringis seperti sedang mengutuk atas nasibnya. Pilihan buruk Tom membawanya ke penjara. Kita lihat anak yang membawa bir berhak menerima uang dari Tom, tapi dia tidak punya uang. Sarah masih bersama Tom, namun kesedihan atas konsekuensi dari pilihannya membuatnya pingsan. Di bagian belakang terlihat seorang alkemis sedang berusaha mengubah logam biasa menjadi emas, sama seperti Tom mencoba mengubah hutang menjadi keuntungan dengan melalui pernikahan dan perjudian. Puncaknya ia berada di rumah sakit jiwa Bethlehem. Tom Rockwell setengah telanjang, lemah, kehilangan kewarasannya, merupakan simbol kehancuran total. Para pasien lainnya masing-masing tenggelam dalam delusinya sendiri, dan dua perempuan kelas atas yang datang untuk menonton penderitaan orang gila tanpa empati. Satu-satunya sosok yang penuh empati adalah Sarah yang masih setia berada di samping Tom. Melalui rangkaian ini, Hogarth menyampaikan kritik tajam terhadap moral individu dan ketidakmanusiawian sistem sosial pada Inggris abad ke-18. Giovanni Antonio Canaletto. Ia memiliki kesamaan dengan Hogarth dalam pandangan bahwa seni dibuat untuk pasar yang jelas dan terbatas, serta bahwa melukis adalah sebuah pekerjaan. Sebagian pendidikan Canaletto diperoleh di Roma, di mana ia dipengaruhi oleh tradisi seni topografis yang telah berkembang. Karya-karya awalnya berhasil menggambarkan kehidupan sehari-hari di Venesia. Contoh yang menonjol adalah The Stone Mason's Yard, sebuah lukisan yang justru mengabaikan monumen-monumen Venesia yang terkenal dan memilih menampilkan sudut kota yang sederhana. Ada juga Piazza San Marco dan Grand Canal. Canaletto menjadi seniman pertama dan sukses yang menjadikan pemandangan kota Venesia sebagai produk komersial yang diproduksi secara rutin. Teknik lukisannya khas, membuat karyanya sangat detail dan realistis. Canaletto sering menggunakan kamera obscura
atau alat bantu optik untuk membantu menangkap bentuk bangunan dan perspektif dengan tepat sebelum dilukis, serta menafsirkan arsitektur Venesia secara imajinatif dan dramatis. Pemahamannya tentang cahaya matahari dan bayangan, bentuk awan, serta bagaimana cahaya jatuh pada bangunan menunjukkan bahwa ia sering melukis langsung di luar ruangan. Cara kerja ini sangat tidak biasa bagi pelukis pada saat itu. Joseph Wright of Derby. Yang paling terkenal dari Joseph Wright of Derby adalah An Experiment with a Bird in an Air Pump. Seekor burung peliharaan terlihat mengepak di dalam wadah kaca tempat udara sedang disedot hingga hampa. Lukisan ini diterangi dari sumber cahaya tersembunyi dan menampilkan bentuk-bentuk halus, keras, hampir geometris, serta penggunaan chiaroscuro yang dramatis, mengingatkan pada karya Georges de la Tour. Dalam komposisi ini, Wright menghadirkan seluruh drama, daya tarik, sekaligus sisi kejam dari ilmu pengetahuan eksperimental yang sangat memikat masyarakat sezamannya. George Stubbs, sejak awal karirnya, ia sangat tertarik pada anatomi manusia dan hewan, dan secara khusus terkesan oleh minimnya penelitian tentang anatomi kuda. Bakatnya paling jelas terlihat dalam lukisan-lukisan kuda seperti Mares dan Foals. Dalam karya ini, hewan-hewan tersebut disusun seperti relief panjang pada kanvas. Lukisan ini memadukan pengamatan yang langsung namun halus, kepekaan ritme yang indah, serta objektivitas mendasar yang hampir tidak ditemukan dalam seni abad ke-18 lainnya. Salah satu kesulitan besar dalam menjelaskan bagaimana semangat empirisme bekerja dalam seni adalah bahwa empirisme itu sendiri bukanlah sebuah gaya, melainkan suatu sikap berpikir. Sikap ini bebas diwujudkan dalam berbagai bentuk gaya artistik, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Munculnya gaya Palladian sendiri terasosiasi dengan salah satu nama arsitek Italia, yakni Andrea Palladio. Gaya arsitektur yang melambangkan cita-cita Renaissance dan terus bergema sepanjang masa. Gaya Palladian pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Inigo Jones. Tidak semua bangunan bergaya Palladian di Inggris meniru karya Palladio secara persis. Ada yang menyalin langsung, tetapi ada juga yang menyesuaikan gaya Palladian dengan kondisi dan selera Inggris. Contoh paling jelas adalah Oldham Hall di Norfolk, karya William Kent, yang mulai dibangun pada tahun 1734. Gaya Palladian juga turut diaplikasikan ke dalam arsitektur urban Inggris dengan townhouse sebagai contohnya. Kelompok townhouse tersebut dibangun sebagai sebuah kesatuan unit arsitektur. Hal ini dapat dieksemplifikasi oleh bangunan Royal Crescent di kota Bath, Inggris. Bangunan ini dirancang oleh John Wood the Elder dan John Wood the Younger. Pencerahan juga menunjuk ke sebuah zaman yang diisi oleh optimisme yang memuncak terhadap rasio manusia. Sapere aude. Semboyan pencerahan tersebut turut menyuburkan keyakinan bahwa penyebaran serta kemudahan untuk mengakses pengetahuan menjadi sangat penting. Secara material, hal ini diwujudkan oleh para filosofis di Prancis dengan ensiklopedinya. Para pemikir pencerahan mengklaim bahwa akal adalah kunci untuk memahami dunia. Isaac Newton, seseorang yang hebat dalam revolusi ilmiah. Ia berhasil menangkap hukum alam melalui persamaan matematika, memperkuat kepercayaan mereka pada kemampuan akal, dan dia juga menekankan penggunaan metode ilmiah, sesuatu yang digunakan dalam sosiologi dan psikologi saat ini. Hal penting dari serangan gerakan pencerahan terhadap cara pandang dan cara berpikir tradisional munculnya gaya neoklasik
yang dianggap sebagai kebangkitan kembali. Neoklasik muncul lebih dulu dalam lukisan dibanding patung. Awalnya bersifat reaksi atau penolakan terhadap barok dan rokoko. Cirinya adalah mengutamakan kesederhanaan, kejelasan bentuk, komposisi datar dan geometris, serta pesan moral. Anton Raphael Mengs adalah seorang seniman yang tidak berakar pada satu bangsa dan bersifat internasional. Pada usia 13 tahun, ia pindah ke Roma bersama ayahnya untuk melanjutkan studinya. Dipengaruhi oleh pemikiran Winckelmann tentang seni klasik dan memperkuat komitmennya terhadap seni neoklasikisme. Salah satu karyanya, Parnassus, sebuah lukisan fresko di Villa Albania, Roma, melambangkan cita-cita neoklasik dengan komposisi yang harmonis, figur-figur yang ideal, dan referensi yang jelas. Lukisan Parnassus merupakan sebuah lukisan manifesto yang menolak ilusionisme barok dan menampilkan Apollo serta para musa dalam komposisi datar menyerupai relief. Inspirasinya berasal dari panel-panel dekoratif bertema mitologi yang sedang digali di Pompei. Lebih dari sekedar lukisan, Parnassus adalah sebuah kekuatan puitis dan ambisi artistik yang menjadi penghormatan Raphael terhadap pengaruh abadi imajinasi, intelektualitas, dan inspirasi. Dampak penuh lukisan neoklasik baru benar-benar terasa dengan munculnya Jacques Louis David di Prancis. Horati mengambil tema dari sejarah awal Roma. Sebagaimana dicatat oleh Livy dan Plutarch, 3 orang bersaudara bersumpah kepada ayah mereka untuk membela kota Roma. 2 kelompok, yang satu laki-laki dengan bentuk-bentuk tajam dan tegas, yang lain perempuan dengan garis-garis melengkung dan terkulai. Komposisinya tidak memberi ruang bagi dekorasi yang tidak perlu dan struktur geometris sederhana yang menjadi dasar langsung terlihat jelas pada pandangan pertama. Respon para saudara terhadap panggilan tugas patriotik secara tidak langsung menyiratkan kritik keras terhadap masyarakat Prancis saat itu. Meskipun lukisan ini tidak secara langsung bersifat revolusioner, karya ini kemudian dipandang sebagai ramalan revolusi Prancis tahun 1789. Era pencerahan menaruh minat besar pada karakter dan kepribadian manusia. Hal ini menjadikan abad ke-18 menjadi masa keemasan lukisan potret. Medium pastel atau teknik menggunakan batangan pigmen yang diikat dengan getah seringkali lebih disukai dibandingkan medium cat minyak yang dianggap kurang halus. Pelukis pastel terbesar pada masa itu adalah Maurice Quentin de la Tour. Potret de Alembert merupakan contoh khas dari gaya Latour dengan kesan hidup dan langsung, seakan dihadapkan langsung pada sosok tersebut. Gaya lukisannya realistis dan rapih dengan pencahayaan lembut yang memperjelas wajah. Ini mencerminkan semangat pencerahan yang mengutamakan akal, rasionalitas, dan pengetahuan. Fokus utamanya ada pada wajah dan karakter, bukan kemewahan. Ini menekankan bahwa de Alembert dihargai karena pikiran dan ilmunya, bukan status sosialnya. Gaya lukisan yang realistis mencerminkan pendekatan Enlightenment terhadap kebenaran, tidak dilebih-lebihkan, tidak dramatis, tetapi jelas dan logis. Potret ini berfungsi sebagai representasi visual dari manusia rasional. Antonio Canova adalah pemahat neoklasik besar pertama dengan karya terkenalnya Theseus dan Minotaur, yang dapat dianggap sebagai titik awal bagi seni patung neoklasik secara keseluruhan. Patung Voltaire dibuat oleh Houdon di akhir hayat Voltaire pada tahun 1778. Houdon memahami bahwa Voltaire adalah pribadi yang kompleks dan telah memiliki citra publik yang kuat di mata masyarakat terdidik. Voltaire digambarkan tanpa wig sehingga langsung dikenali sebagai filsuf modern, bukan figur klasik kuno. Canova mewakili neoklasik yang ideal dan rasional melalui patung bertema mitologi dengan komposisi seimbang dan tenang. Sementara Houdon mengembangkan potret patung yang realistis dan psikologis, seperti Voltaire yang mencerminkan semangat intelektual dan kepercayaan diri era pencerahan.
Enlightenment menunjukkan perubahan besar dalam bagaimana cara manusia memandang dunia, dari kepercayaan dan simbol-simbol menuju akal, pengamatan, dan rasionalitas. Hal ini tercermin dalam seni rupa melalui karya-karya yang menekankan kejelasan bentuk, rasionalitas, seperti representasi manusia sebagai makhluk berpikir. Seni pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai keindahan visual, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai pengetahuan, nalar, dan kemajuan manusia.